Di dalam kehidupan masyarakat modern yang serba cepat, kemalasan seringkali dicap sebagai kecacatan karakter yang paling buruk. Kita diajarkan sejak usia dini untuk selalu bergerak, selalu terlihat sibuk, dan mengisi setiap detik waktu dengan aktivitas fisik yang terlihat nyata oleh mata sosial. Mereka yang duduk diam di sofa, melamun menatap dinding kosong, atau menunda-nunda pekerjaan administratif, seringkali dinilai sebagai pemalas yang tidak memiliki masa depan. Namun, jika kita melangkah mundur sejenak dan mengamati pola hidup orang-orang dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata sepanjang sejarah, kita akan menemukan sebuah paradoks yang sangat membingungkan. Banyak dari individu ber-IQ tinggi justru terlihat sangat malas, lambat bergerak, dan menolak keras untuk patuh pada rutinitas kerja yang kaku. Mengapa seseorang yang memiliki kapasitas otak paling canggih, justru seringkali menjadi orang yang paling sulit untuk memulai pekerjaan administratif sederhana? Apakah kemalasan mereka adalah tanda dari kegagalan disiplin diri? Ataukah itu sebenarnya adalah sebuah strategi adaptif yang sangat cerdas dari arsitektur otak mereka untuk menghemat energi kognitif? Di dalam dunia psikologi kognitif dan neuroscience, fenomena ini sama sekali tidak dilihat sebagai kekurangan moral. Para peneliti menemukan bahwa apa yang dinilai masyarakat sebagai kemalasan, pada orang cerdas sebenarnya adalah bentuk efisiensi kognitif yang ekstrem. Otak jenius dirancang bukan untuk melakukan pekerjaan repetitif tanpa arah, melainkan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan pengeluaran energi kognitif seminimal mungkin. Bagi orang cerdas, melakukan kesibukan fisik tanpa adanya stimulasi intelektual adalah bentuk pemborosan energi saraf yang tidak bisa dimaafkan. Dalam analisis mendalam kali ini, kita akan membongkar arsitektur neurologis di balik paradoks kemalasan intelektual ini. Kita akan membedah 5 tanda utama mengapa orang-orang ber-IQ tinggi secara alami terlihat sangat malas di mata masyarakat umum yang konvensional. Dan yang paling penting, di bagian akhir video ini, kita akan melihat bagaimana salah satu kebiasaan malas ini, yang paling sering dikritik oleh atasan atau orang tua, sebenarnya adalah indikator bahwa otak mereka sedang melakukan proses inkubasi ide tingkat tinggi di latar belakang kesadaran mereka. Mari kita tenangkan pikiran sejenak. Lepaskan topeng produktivitas semu Anda, dan mari kita mulai pembahasan ini untuk memvisualisasikan bagaimana kemalasan intelektual bekerja untuk menciptakan efisiensi yang luar biasa di dunia nyata. Mari kita pergi ke masa Perang Dunia Kedua di Los Alamos, Amerika Serikat. Kita akan melihat kisah hidup Richard Feynman, seorang fisikawan jenius pemenang hadiah Nobel yang terlibat dalam proyek pembuatan bom atom pertama, yang dikenal sebagai Proyek Manhattan. Pada saat itu, komputer digital berkecepatan tinggi belum ditemukan. Semua perhitungan matematika fisika yang sangat rumit harus dilakukan secara manual oleh sekelompok pekerja yang disebut komputer manusia, atau juru hitung. Feynman diposisikan untuk mengawasi tim juru hitung ini. Tugas harian mereka adalah memverifikasi ribuan lembar dokumen berisi perhitungan rumus matematika yang dikirim dari berbagai laboratorium riset. Proses verifikasi ini sangat membosankan, repetitif, dan membutuhkan waktu berminggu-minggu kerja manual yang melelahkan mata dan fisik. Bagi fisikawan standar lainnya, tugas ini akan dikerjakan dengan patuh dan linier, lembar demi lembar. Menghabiskan waktu 8 jam sehari untuk mencocokkan angka demi angka secara mekanis. Namun, Feynman memiliki karakteristik bawaan orang cerdas. Ia sangat malas melakukan tugas-tugas administratif yang tidak menantang intelektualitasnya. Ia merasa jiwanya disiksa oleh rutinitas repetitif tersebut. Alih-alih mulai bekerja mencocokkan lembaran tersebut seperti yang diperintahkan, Feynman memilih untuk duduk diam di mejanya selama beberapa hari pertama. Ia hanya memutar-mutar pulpennya, bersandar di kursi, dan memandang keluar jendela. Di mata atasan militer proyek Manhattan, Feynman terlihat seperti ilmuwan pemalas yang tidak bertanggung jawab dan membuang-buang waktu kritis negara. Namun, kenyataannya adalah otak Feynman sedang bekerja dengan kapasitas komputasi penuh di latar belakang. Ia menolak bekerja keras secara fisik jika ia bisa bekerja cerdas secara sistemik. Ia mulai menganalisis pola kesalahan matematika yang paling sering muncul di dalam lembaran dokumen tersebut. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil merumuskan sebuah jalan pintas logika matematika baru yang memungkinkannya memverifikasi kebenaran seluruh dokumen hanya dengan memeriksa baris pertama dan baris terakhir perhitungan. Hasilnya sangat luar biasa. Sementara tim pengawas lain membutuhkan waktu 3 minggu kerja keras untuk memverifikasi satu bandel dokumen. Feynman menyelesaikan seluruh tugasnya hanya dalam waktu 3 jam saja. Sisa waktunya ia gunakan untuk tidur siang di perpustakaan, membaca buku fiksi ilmiah, atau menjahili sistem brankas keamanan rekan kerjanya.
Kisah Richard Feynman adalah ilustrasi klasik tentang bagaimana orang cerdas menggunakan kemalasan mereka sebagai bahan bakar untuk menciptakan inovasi efisiensi. Mereka bersedia mengonsumsi energi kognitif yang besar dalam waktu singkat untuk membangun sistem otomatis, agar mereka tidak perlu membuang energi fisik yang konstan untuk melakukan pekerjaan manual yang monoton. Bagi otak jenius, kemalasan bukanlah tentang menghindari hasil, melainkan tentang menghindari pemborosan tenaga saraf yang tidak perlu. Tanda pertama mengapa orang pintar terlihat sangat malas adalah intoleransi yang sangat tinggi terhadap tugas-tugas monoton atau rutinitas harian. Orang dengan tingkat kecerdasan standar umumnya memiliki kemampuan adaptif yang baik untuk mematuhi rutinitas terstruktur, seperti merapikan tumpukan arsip, mengisi formulir spreadsheet secara manual selama berjam-jam, atau melakukan pembersihan rumah secara berulang-ulang setiap hari. Mereka dapat melakukan aktivitas ini dengan tenang, karena tingkat stimulasi kognitif yang rendah sudah cukup untuk membuat sistem saraf mereka merasa nyaman. Namun, bagi individu ber-IQ tinggi, tugas-tugas monoton adalah siksaan mental yang nyata. Otak mereka memiliki kebutuhan biologis akan stimulasi baru yang konstan. Ketika mereka dihadapkan pada tugas yang tidak membutuhkan analisis kritis, pemecahan masalah kreatif, atau pembelajaran konsep baru, sistem saraf mereka mendeteksi ketiadaan tantangan intelektual, dan segera menghentikan produksi neurotransmitter dopamin. Bayangkan skenario ini. Seorang desainer jenius yang menolak merapikan meja kerjanya yang berantakan selama berbulan-bulan. Atau seorang insinyur perangkat lunak yang menunda-nunda penulisan laporan mingguan yang sebenarnya hanya membutuhkan waktu 10 menit. Di mata orang lain, mereka terlihat malas secara ekstrem dan tidak memiliki kedisiplinan hidup. Namun, kenyataannya adalah otak mereka menolak untuk bergerak, karena tugas tersebut tidak menawarkan hadiah kognitif berupa kepuasan intelektual baru secara neurobiologis. Kondisi ini dikendalikan oleh prinsip kognitif ekonomi kognitif. Otak manusia mengonsumsi sekitar 20% dari total energi tubuh, meskipun berat fisiknya hanya 2% dari berat badan. Korteks prefrontal di otak cerdas secara otomatis melakukan alokasi energi secara sangat ketat. Jika sebuah tugas dinilai memiliki nula kognitif rendah, otak akan mematikan motivasi fisik untuk melakukannya, membuat orang cerdas merasa sangat lemas, mengantuk, dan lelah bahkan sebelum mereka menyentuh pekerjaan tersebut. Kemalasan ini adalah bentuk manajemen energi otomatis untuk melindungi kapasitas kognitif utama mereka. Solusi untuk mengatasi tanda pertama ini adalah dengan menerapkan teknik peningkatan kompleksitas tugas. Jika Anda harus menyelesaikan pekerjaan monoton, seperti membersihkan rumah atau menginput data, gabungkan aktivitas tersebut dengan stimulasi kognitif tingkat tinggi di latar belakang. Anda bisa mendengarkan buku audio filsafat yang rumit, mempelajari bahasa asing baru melalui rekaman audio, atau mendengarkan siniar analisis sains mendalam. Dengan memberikan umpan bagi bagian otak yang haus akan informasi baru, Anda dapat melewati sistem filter energi Anda, sehingga tugas monoton dapat diselesaikan tanpa hambatan mental. Tanda kedua yang sering membuat orang pintar dicap malas oleh lingkungan sosial mereka adalah pola kerja mereka yang asimetris, yang melibatkan periode panjang yang terlihat pasif, tetapi sebenarnya merupakan fase inkubasi pikiran. Kebanyakan orang beroperasi dalam struktur waktu linear. Mereka masuk kantor, bekerja dengan intensitas yang sama dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, lalu pulang. Orang cerdas tidak bisa beroperasi dalam kekakuan linear seperti ini. Sistem saraf mereka bekerja dalam gelombang intensitas ekstrem yang dipisahkan oleh lembah istirahat yang dalam, dia mata orang luar. Ketika orang cerdas sedang berada di fase lembah ini, duduk bersandar di kursi sambil melamun menatap langit-langit selama berjam-jam, atau bermain permainan video di tengah hari kerja, mereka terlihat seperti pemalas yang tidak produktif dan tidak menghargai waktu. Namun, bagi para psikolog yang meneliti proses kreatif, periode ini dikenal sebagai incubation period, periode inkubasi. Otak mereka tidak sedang mati, ia sedang melakukan proses pengolahan data bawah sadar yang sangat intensif untuk mengurai masalah besar yang sedang mereka pikirkan, secara neurologis. Periode inkubasi ini ditandai oleh dominannya aktivitas jaringan saraf default mode network DMN di otak mereka. Ketika orang cerdas menghentikan upaya sadar untuk memecahkan masalah, dan membiarkan diri mereka melakukan aktivitas santai yang terlihat tidak berguna, DMN mengambil alih daya komputasi mental. Jaringan ini bekerja di latar belakang kesadaran, menghubungkan memori-memori lama, mendeteksi hubungan analogi abstrak yang tersembunyi, dan menyusun potongan-potongan ide menjadi satu solusi yang utuh. Seringkali, momen penemuan terbesar justru muncul ketika mereka sedang mandi, berjalan santai di taman, atau tiduran di sofa,
bukan saat mereka sedang memelototi layar komputer dengan stres di bawah tekanan jam kerja yang kaku. Oleh karena itu, kemalasan fisik orang cerdas seringkali berbanding terbalik dengan aktivitas mental mereka. Otak mereka sedang berlari dengan kecepatan penuh di saat tubuh mereka terlihat diam membeku tanpa aktivitas. Bagi Anda yang sering mengalami siklus kerja asimetris ini, kunci utamanya adalah mengenali dan menerima ritme alami kognitif Anda tanpa rasa bersalah. Jangan paksa diri Anda untuk selalu terlihat sibuk secara fisik jika itu justru mematikan kreativitas berpikir Anda. Berikan ruang bagi fase inkubasi ini, namun buatlah komitmen internal yang tegas tentang kapan fase inkubasi ini harus diakhiri dan diubah menjadi fase eksekusi nyata, agar kemalasan produktif tidak bergeser menjadi penundaan pekerjaan yang merusak masa depan Anda. Tanda ketiga dari kemalasan orang cerdas adalah pengelolaan beban kognitif yang sangat selektif, yang seringkali diterjemahkan oleh lingkungan sekitar sebagai kemalasan personal untuk mengurus diri sendiri. Orang pintar sangat menyadari bahwa energi mental mereka adalah sumber daya biologis yang sangat terbatas dan mudah habis. Mereka mempraktikkan apa yang disebut cognitive load management, manajemen beban kognitif, untuk memastikan bahwa mereka memiliki sisa energi yang cukup untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar bernilai tinggi. Sebagai contoh nyata di kehidupan sehari-hari, Anda mungkin melihat seorang programmer jenius yang kamarnya berantakan dengan pakaian kotor. Atau seorang ilmuwan yang selalu memakai jenis pakaian yang sama setiap hari, dan memesan makanan yang sama untuk makan siang tanpa variasi. Mereka terlihat malas mandi, malas merapikan barang, atau malas merawat penampilan fisik mereka. Orang biasa akan menganggap mereka sebagai individu yang berantakan dan malas mengurus kehidupan dasar mereka sendiri. Namun, di dalam psikologi pengambilan keputusan, perilaku malas ini sebenarnya adalah bentuk proteksi diri dari decision fatigue, kelelahan mengambil keputusan. Setiap kali kita mengambil keputusan kecil, seperti memilih warna pakaian, merapikan letak buku, atau memilih menu makanan di aplikasi daring, otak kita menggunakan sejumlah kecil energi glukosa dari korteks prefrontal. Dengan membuat keputusan-keputusan sekunder dalam hidup mereka menjadi otomatis atau diabaikan sama sekali. Orang cerdas sedang membebaskan kapasitas memori kerja kognitif mereka. Mereka sengaja malas mengurus hal-hal sepele agar seluruh daya komputasi otak mereka bisa difokuskan untuk menyelesaikan tugas-tugas utama yang membutuhkan analisis kritis yang mendalam secara neurologis. Jika otak dipaksa untuk terus-menerus mengambil keputusan kecil tentang kerapian estetika dan penampilan sepanjang hari, kapasitas analisis kritis mereka akan menyusut secara drastis saat menghadapi masalah besar di sore hari. Kemalasan fisik mereka adalah pengorbanan demi keunggulan intelektual. Solusi praktis untuk Anda adalah dengan menyederhanakan rutinitas harian Anda secara agresif. Otomatisasikan apa yang bisa diotomatisasikan di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Batasi pilihan pakaian kerja Anda dengan warna-warna netral yang mudah dipadukan. Buat jadwal menu makanan mingguan yang tetap. Dan jangan menyiksa diri dengan tuntutan kerapian fisik yang sempurna, jika hal itu justru menguras fokus intelektual Anda. Biarkan area sekunder hidup Anda berantakan. Asalkan area primer pikiran Anda tetap tajam dan terfokus pada hal-hal yang memiliki dampak jangka panjang yang nyata. Tanda keempat yang paling sering membuat orang pintar terlihat sangat malas, adalah penundaan pekerjaan yang kronis akibat ketakutan bawah sadar akan kegagalan. Sebuah kondisi yang dikenal sebagai cognitive procrastination, prokrastinasi kognitif. Orang dengan kecerdasan tinggi seringkali menjadi korban dari standar kesempurnaan yang mereka buat sendiri. Karena mereka terbiasa dipuji atas hasil kerja mereka yang luar biasa sejak kecil. Mereka membangun identitas diri yang rapuh yang digantungkan pada kesempurnaan tersebut. Mereka memiliki ketakutan yang mendalam, bahwa hasil pekerjaan mereka berikutnya tidak akan mampu memenuhi ekspektasi tinggi lingkungan atau diri mereka sendiri. Akibatnya, ketika dihadapkan pada tugas atau proyek yang sangat penting, mereka akan menunda untuk memulainya. Mereka akan memilih untuk menonton video dokumenter acak, membaca artikel ilmiah di internet yang tidak terkait, atau bahkan membersihkan seluruh rumah mereka, apa saja untuk menghindari duduk di meja kerja dan menghadapi tugas utama. Di mata orang lain, penundaan ini dinilai sebagai kemalasan moral dan kurangnya disiplin diri yang parah namun. Analisis psikologi membuktikan bahwa penundaan ini bukanlah karena mereka malas bekerja, melainkan karena otak mereka sedang berusaha melindungi ego mereka dari potensi kegagalan. Ketika mereka menunda pekerjaan hingga mendekati batas waktu akhir. Misalnya mulai menulis esai penting hanya beberapa jam sebelum batas waktu pengumpulan. Otak mereka menciptakan sebuah alasan pelindung yang aman. Jika hasilnya nanti kurang sempurna,
Mereka bisa berkata pada diri sendiri, "Saya hanya mengerjakannya dalam semalam." Namun, jika hasilnya tetap bagus, itu akan memperkuat status kejeniusan mereka, yang bisa menyelesaikan tugas besar dalam waktu singkat di bawah tekanan ekstrem. Secara neurologis, penundaan kognitif ini dipicu oleh aktivitas berlebih di area amigdala, pusat pemrosesan emosi negatif di otak. Ketika amigdala mendeteksi bahwa sebuah tugas memiliki risiko emosional yang tinggi, berupa penilaian buruk atau kegagalan, ia akan memicu reaksi stres, dan opsi pelarian diwujudkan dalam bentuk aktivitas bermalas-malasan yang menenangkan emosi sementara. Untuk memecahkan lingkaran setan prokrastinasi kognitif ini, Anda harus belajar menurunkan standar awal pekerjaan Anda secara sadar. Gunakan prinsip draft pertama yang buruk. Paksa diri Anda untuk menulis atau membuat draft awal yang berantakan tanpa diedit sama sekali. Dengan menurunkan ekspektasi awal, Anda menonaktifkan alarm bahaya di amigdala Anda, sehingga proses memulai pekerjaan menjadi jauh lebih mudah dan bebas dari kecemasan emosional yang melumpuhkan. Sekarang kita sampai pada tanda kelima, yang merupakan puncak dari kemalasan orang cerdas. Obsesi untuk mendelegasikan atau mengotomatisasi pekerjaan fisik mereka. Orang biasa ketika diberikan tugas manual yang melelahkan akan langsung melaksanakannya dengan kerja keras fisik yang konstan tanpa banyak mengeluh. Mereka bangga dengan tetesan keringat dan jam kerja panjang yang mereka habiskan secara linier. Sebaliknya, orang cerdas akan melihat tugas manual tersebut dengan rasa malas yang mendalam dan segera berpikir, bagaimana cara agar saya tidak perlu melakukan hal membosankan ini lagi di masa depan? Mereka bersedia menghabiskan waktu 5 jam untuk menulis kode program komputer yang rumit, yang dapat mengotomatisasi tugas copy-paste data, yang sebenarnya hanya membutuhkan waktu 30 menit, jika dikerjakan secara manual hari itu. Di mata atasan konvensional yang menilai produktivitas dari gerakan fisik, menghabiskan 5 jam untuk menulis kode, terlihat seperti tindakan malas yang membuang-buang waktu operasional kantor. Namun, di dalam dunia industri modern dan pengembangan sistem, kemalasan jenis ini adalah motor penggerak inovasi terbesar di bumi. Orang pintar mencari efisiensi struktural. Mereka menolak menjadi buruh dari tugas-tugas repetitif yang tidak memanfaatkan potensi kognitif mereka. Mereka lebih memilih menginvestasikan energi kognitif yang besar di awal untuk menciptakan sistem, alat, atau formula yang dapat bekerja sendiri secara otomatis di latar belakang. Membebaskan mereka untuk kembali bermalas-malasan secara fisik. Menariknya, tanda kelima ini seringkali disalahpahami oleh lingkungan kerja sebagai keengganan untuk bekerja sama atau pembangkangan terhadap instruksi standar. Padahal, ketika orang cerdas menolak melakukan metode kerja konvensional yang lambat dan mencoba mencari metode baru yang lebih cepat, mereka sedang melakukan optimasi sistem. Mereka malas mengikuti jalan yang panjang jika mereka bisa menciptakan jalan pintas yang logis demi efisiensi masa depan. Jika Anda seringkali dikritik karena selalu mencoba mencari cara alternatif yang lebih cepat daripada mengikuti instruksi standar yang panjang dan monoton, sadarilah bahwa Anda sedang menunjukkan karakteristik alami dari arsitektur berpikir tingkat tinggi. Jangan biarkan lingkungan konvensional memadamkan dorongan efisiensi Anda. Karena dari kemalasan mendesain sistem itulah inovasi teknologi terbesar di dunia ini dilahirkan. Melihat kemalasan pada orang cerdas dari perspektif psikologi kognitif dan neuroscience membantu kita memahami bahwa perilaku ini bukanlah cacat karakter, melainkan konsekuensi dari cara kerja otak yang sangat selektif dalam mengelola energinya yang terbatas. Namun, jika kemalasan ini dibiarkan tanpa kontrol sadar, ia dapat menghambat realisasi potensi intelektual Anda yang sesungguhnya di dunia nyata. Kunci utama untuk menguasai kemalasan intelektual ini adalah dengan membangun jembatan yang kuat antara pemikiran sistem dengan eksekusi fisik. Anda harus belajar untuk menghargai pentingnya tugas-tugas eksekusi kecil yang terlihat membosankan. Karena tanpa eksekusi nyata, ide-ide besar di kepala Anda tidak akan pernah memberikan dampak nyata bagi peradaban. Gunakan energi malas Anda secara strategis. Otomatisasikan apa yang bisa diotomatisasikan. Sederhanakan rutinitas harian Anda untuk menghindari kelelahan mengambil keputusan. Tetapi latih juga disiplin mental Anda untuk tetap menyelesaikan tugas monoton demi tercapainya tujuan jangka panjang yang besar. Kecerdasan sejati adalah ketika Anda bisa mengendalikan otak canggih Anda, bukan membiarkan mekanisme pertahanan energinya mengendalikan produktivitas hidup Anda. Jika analisis psikologi kognitif ini membuka perspektif baru bagi Anda dan membantu Anda memahami alasan di balik kemalasan Anda sendiri, silakan klik tombol like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman atau rekan kerja yang menurut Anda juga memiliki karakteristik jenius pemalas ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir.
Sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.